Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Moderator, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Salamae, sekaligus sebagai Ibu pengajar praktik kami yang saya hormati, Bapak pengajar praktik yang saya hormati, teman-teman calon guru penggerak Angkatan 8 yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN Salamae yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Mohon sedikit perhatiannya, walaupun kita sedang makan es buah, izin sedikit attention perhatiannya ke materi saya. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Saya juga ini baru belajar. Ini adalah budaya positif keyakinan kelas. Baik, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan Bapak Ibu? Ya, mungkin di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, ada? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas, sudah? Ya, Alhamdulillah. Jadi tahun ajaran baru ini tentunya kita di kelas harus sudah memulai membuat keyakinan kelas sebelum kita memberi pembelajaran kepada siswa kita. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada ya Bapak Ibu? Mengapa? Ya, ini ada sedikit pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada? Ya? Iya. 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 Bagus. Jadi mengutamakan keselamatan ya, Ibu. Ya. Yang kedua, Ibu Tabe, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, itu mengutamakan kesehatan, bagus. Baik, lanjut. Budaya positif, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, adalah berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar secara efektif. Jadi tanpa sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas, anak-anak itu mungkin di dalam kelas tidak akan disiplin, ya Bapak Ibu. Dan yakin Bapak Ibu sudah merasakan hal tersebut. Next. Di sini ada tujuan kesepakatan kelas Bapak Ibu Tabe. Nomor 1, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dan yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah membuat tujuan kesepakatan kelas dan mungkin di dalamnya anak-anak sudah bertanggung jawab dan juga Bapak Ibu sudah memberikan rasa nyaman di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nomor 1, tanya pendapat murid. Jadi sebelumnya kita bertanya dulu kepada anak-anak bahwa bagaimana anak-anak atau pendapat kalian, ada tidak saran atau masukan tentang apa saja yang kita buat dalam kesepakatan kelas. Oh, iya. Tes. Ya.
Yang kedua, ambil kesimpulan dari ide murid. Jadi kita menghargai apa yang telah dikatakan kepada pernyataan anak-anak, kita ambil, kemudian kita memberikan sebuah kepada teman-temannya bahwa ini adalah usulan dari teman kita tentang kesepakatan dalam kelas. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya Bapak Ibu dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu mungkin ada di antara siswa Ibu mengatakan dilarang untuk berlari di dalam kelas. Nah, itu kalimat negatifnya. Kalau kita mau jadikan positif itu bisa berjalanlah di dalam kelas ya. Jadi tadinya dibilang dilarang berlari dalam kelas, tapi setelah itu bisa kita jadikan kalimat positif, berjalanlah di dalam kelas. Kemudian nomor 4, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bersama anak-anak meninjau ulang mana keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kemudian yang kelima, murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas bersama sebagai persetujuan bahwa kelas telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, kesepakatan kelas itu dipajang di kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu tabel tolak ukur keberhasilan. Yang pertama itu terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman, aman, tertib, dan disiplin. Jadi ketika anak-anak kita sudah berada di dalam kelas, anak-anak itu merasa nyaman, merasa aman, dan tertib serta disiplin ketika anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mereka tidak lagi takut bila dihukum oleh ibu gurunya, tapi memang betul-betul karena sudah dari dalam diri mereka bahwa kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang kedua, semua warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang baik di sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan pembiasaan berjalan dengan tertib. 4, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan itu yang harus kita berikan kepada anak-anak melalui pembelajaran profil pelajar Pancasila atau P5. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta berkelanjutan. Ya, dan inilah salah satu kegiatan membuat keyakinan kelas di sekolah saya, SDN 1 Lalok Bata. Anak-anak dibagikan kertas, kemudian mereka masing-masing memberikan ide membuat keyakinan kelas seperti gambar berikut. Mereka menempel sendiri. Setelah itu berkelompok membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih rinci dan lebih akurat lagi keyakinan kelas ini. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah terlalu panjang-panjang, cukup ringkas. Kemudian berupa pernyataan universal. Setelah itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Setelah itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat
membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama itu kegiatan tampak seperti atau tidak seperti. Dan yang kedua kegiatan tugas saya, tugas kamu, yaitu tugas guru dan tugas siswa. Tidak jelas ya? Ya, ini adalah keyakinan kelas. Di sini ini contoh ya Bapak Ibu Tabe. Di sini datang tepat waktu, itu seperti tampak seperti. Yang tidak tampak sepertinya itu sering terlambat. Ya. Kemudian yang kedua itu pada hormat, yang kedua bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tampak seperti. Dan yang tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian ada rasa diterima dan dimiliki, ini contohnya melibatkan semua anggota kelompok. Yang tidak tampaknya yaitu mengucilkan salah satu kelompok ini, mengucilkan salah satu teman. Mohon maaf Bapak Ibu tidak jelas. Nah, di sini nomor 2 kegiatan tugas saya, tugas kamu, yaitu tugas guru dan tugas siswa. Untuk membangun lingkungan positif yang aman dan nyaman di kelas, masing-masing bercurah pendapat tentang tugas guru dan siswa. Untuk menjadikan suatu budaya positif, murid diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas siswa dan bukan tugas siswa. Nah, mari kita lihat-lihat apa saja tugas guru. Ya, mungkin jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Guru tugasnya yang pertama mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, serta peduli terhadap semua murid. Nah, apa tugas murid? Yang ini harus diketahui murid kita, yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, dan memeriksa tugas kembali. Nah, di sini yang bukan tugas guru, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, di sini guru tugasnya bukan menyakiti, ya sama ini Bapak Ibu. Murid ya, iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas kami. Setelah anak-anak membuat keyakinan kelas, anak-anak menempel ke dinding supaya mereka bisa melihat apa yang sudah mereka tulis. Nah, ini adalah hasil tulisan murid-murid saya. Ada yang datang ke sekolah jam 7. Kemudian ada juga saling membantu, menyimak penjelasan guru dan lain-lain. Berbuat baik kepada teman, dilarang membuli teman. Harus menaruh sepatu dengan rapi. Ya. Nah, saya sempat membuatkan video. Saya selalu membuatkan video-video seperti ini dan saya bagikan di WA saya supaya orang tua melihat aktivitas anak-anaknya. Jadi mungkin saya di WhatsApp itu terlalu sering seperti ini karena melihat orang tuanya sangat senang Bapak Ibu. Anaknya yang dilakukan anaknya di sekolah seperti ini.
Jadi jangan capek untuk selalu memberikan dokumentasi karena orang tua juga sangat senang melihat apa yang telah kita perbuat di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi alhamdulillah di dalam kelas saya, anak-anak saya merasa nyaman, merasa efektif, kreatif, dan tentunya saya selalu tidak luput memberikan mereka profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang paling penting bagi anak-anak itu adalah etika. Ya. Walaupun pintar bagaimana anak-anak, Bapak Ibu, kalau etikanya tidak ada itu sama saja tidak bermakna. Jadi kita sebagai guru sebelum ingin memberikan hal yang positif kepada anak-anak, tentunya kita mulai dari diri sendiri dulu. Dan saya insya Allah berusaha untuk terus memberikan hal-hal yang positif agar apa yang anak-anak lakukan di sekolah bisa juga mereka lakukan di rumah dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.